dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, para romo, dan para meditator seluruhnya yang tergabung dalam meditasi pada malam hari ini. Selamat berjumpa dalam meditasi pada hari ini. Minggu yang lalu kita sudah diantar oleh Romo Husi Nusantoro untuk merenungkan tentang pencapaian atau rahmat. Hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan berkarya dan berdoa, dan ketaatan yang telah kita alami, ketaatan dari Allah, dan bagaimana kita taat kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari akan keberadaan kita, kehadiran kita di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan tentang berkarya dan berdoa. Untuk itu saya mengajak untuk membaca dari firman Tuhan yang menjadi pedoman khususnya bagi para meditasi, yaitu Bapak dan Ibu, para tokoh di dalam perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru yang berusaha untuk dengan setia mencari kehendak Allah. Yesus mengundang kita, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian tertulis di dalam Matius 19 ayat 21. Semua orang ingin menjadi sempurna. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam sukacita, sempurna dalam kebaikan, sempurna dalam kesetiaan, sempurna dalam keluarga, sempurna di hadapan Allah. Dan Yesus menganjurkan syarat untuk menjadi sempurna adalah kita mengikhlaskan, menyerahkan, memberikan segala milik kita kepada orang-orang miskin dan mengikuti Allah, supaya kita menjadi kaya di dalam harta di surga. Kalau kita mencoba belajar dari pengalaman para pertapa di padang gurun yang dengan berjuang keras untuk meninggalkan katakanlah harta duniawi dan ingin untuk mendapatkan kesempurnaan harta surgawi, mereka telah menjual segala miliknya dan mencari kehendak Allah. Dan untuk itu mereka pergi ke padang gurun. Mungkin kita mengambil salah satu contoh dari perjalanan Antonius dari Mesir yang telah berjuang untuk meninggalkan duniawi menuju kepada padang gurun untuk semata-mata mencari kehendak Allah dalam doa. Pertanyaan kita lalu, bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka mendapatkan rezeki? Lalu kalau mereka bekerja, apakah mereka tidak berdoa? Atau kalau mereka berdoa, apakah dengan demikian mereka mengurangi kerja? Pada zaman para pertapa di padang gurun pada abad ke-3, ke-4, di sana ada suatu pertentangan yang terjadi, yaitu ada yang mengatakan bahwa karena saya berdoa, maka saya tidak bekerja dengan tangan saya.
Abbas Lucius yang pada zaman itu memberi suatu pencerahan pengajaran kepada kita dengan pertanyaan, kalau engkau berdoa dengan tiada henti dan kemudian dengan tanganmu kamu tidak bekerja, benarkah itu bisa terjadi? Pertanyaannya adalah, kalau kamu tidur, kalau kamu makan, apakah kamu tidak tidur dan tidak makan? Yang mengatakan bahwa kami berdoa sepanjang waktu menurut nasihat Santo Paulus untuk menjadi sempurna, mereka menjawab, ya kami makan, ya kami tidur. Lalu pertanyaan Abbas itu mengatakan, nah kalau kamu tidur dan kamu makan, apakah pada saat itu kamu juga melaksanakan berdoa itu? Berhenti berdoa. Abbas Lucius menjelaskan bagaimana cara berdoa dengan tiada henti seperti nasihat Santo Paulus itu. Dia memberikan contoh bagaimana bekerja dan berdoa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga doanya tiada henti, bahkan pekerjaannya pun juga tiada henti. Sebagai salah satu contoh, dia mencontohkan, mungkin saya ubah dengan pengalaman sekarang. Saya mengambil contoh bukan yang dicontohkan oleh Abbas Lucius, tetapi mungkin dalam dunia ini ada juga pernah terjadi. Seorang sebut saja tukang beca atau tukang ojek. Ini dua-duanya pernah terjadi. Seorang tukang ojek yang setiap hari dia bekerja, menunggu penumpang dan seterusnya, pada saat mendapatkan orderan, dia mengatakan juga dalam hatinya, Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah saudaraku yang lumpuh, yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa pergi kemana-mana. Sementara dia memboncengkan ojekannya. Apakah sewaktu dia bekerja, membawa ojek, dia tidak berdoa? Dia berdoa. Maka di situ dia tetap berdoa waktu bekerja. Maka dia bisa bekerja dan berdoa. Sementara pada sore hari dia pulang, kemudian sebelum pulang dia membelikan dari hasil pekerjaan hari ini, sebagian diberikan makanan untuk saudaranya yang lumpuh, sebagian diberikan kepada saudaranya yang lumpuh itu dalam bentuk uang. Pada saat sang tukang ojek ini tidur, sang penderita lumpuh belum tidur, dia berdoa. Dia mengatakan, Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengutus utusanmu untuk mendampingi aku, memberikan aku rezeki, memberikan aku hidup, memberikan aku semangat. Sementara sang tukang ojek tidur, dia berdoa. Maka bahwa sang tukang ojek itu sementara tidur, doanya diteruskan oleh yang lumpuh. Maka doanya terus-menerus berkesinambungan, tiada henti-hentinya. Sementara kalau saya mengajak kembali merenungkan bagaimana yang direnungkan oleh para petapa di padang gurun itu. Mereka berjuang untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan berseru pada Samuel yang mengatakan, Samuel, Samuel. Setelah 3 kali Samuel langsung menjawab seperti nasihat dari gurunya, mengatakan, ya Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu ini mendengarkan. Oleh karena itu, para petapa di padang gurun yang diperjuangkan adalah dengan cara menggunakan apa yang disebut dengan Lectio Divina, bahwa dia mengambil atau mendengarkan orang lain yang membacakan kitab suci. Lectio,
membaca, dan dia mendengarkan dengan setia, mendengarkan dengan telinga, mendengarkan dengan hati. Dan setelah itu memeditasikan, merenungkannya, meresapkannya di dalam hati. Maka sabda-sabda yang ditampilkan dan yang diresapkan setiap saat akan menjiwai hatinya, menggerakkan hatinya setiap saat untuk melakukan sesuatu. Waktu meditasi, maka firman itu satu persatu meresap, satu persatu tertanam di dalam hidupnya. Dan sesudah itu kemudian mendoakan bagaimana dia bisa bekerja tanpa menyusahkan orang lain, bisa menyukupi hidupnya sendiri dengan bekerja keras. Entah apapun, seperti kalau kita mungkin bertamu ke rahib Rawa Seneng misalnya, bahwa di sana sudah ada pembagian tugas, ada yang mengurusi sapi perah, ada yang mengurusi kambing, ada yang mengurusi kebun, ada yang mengurusi, semua sudah tertata dari pagi sampai malam, bekerja dan berdoa, memenuhi kebutuhannya sendiri setiap hari. Itulah ora et labora, berdoa dan bekerja, atau bekerja dan berdoa, karya dan doa. Dan itu pula yang dijalankan oleh Tuhan Yesus kiranya dalam mengajarkan. Salah satu doa yang diajarkan kepada kita misalnya saja doa Bapa Kami, atau sabda 8 sabda bahagia yang kita bisa mendengar dan membacanya kembali. Bagaimana para pertapa ingin berbahagia, dikatakan oleh Yesus dalam 8 sabda bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya. Di sana kemudian Yesus mengajar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8 sabda bahagia. Para pertapa ingin untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara seperti yang Yesus ajarkan, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, artinya mengandalkan seluruhnya kepada kuasa Allah. Yang berduka cita, berjuang dan keras untuk mendapatkan kekuatan itu, dan supaya juga bisa membahagiakan orang lain. Yang lemah lembut, tidak mudah kita untuk menjadi berbuat lemah lembut dan rendah hati dan seterusnya. Itu orang-orang yang mau berbahagia. Ini yang direnungkan oleh para pertapa yang mengasingkan diri, meninggalkan dunia keramaian untuk terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan. Itu dikatakan kalau kamu mau berbahagia. Sementara bahwa perjuangan seperti itu juga dialami oleh Yesus. Yesus sendiri merasakan bagaimana waktu berdoa pada saat menghadapi sakrat maut, yaitu salib. Apa yang Yesus minta? Apa yang Yesus harapkan? Ya, Yesus mengatakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus melihat bahwa daging itu menginginkan kebebasan, kemerdekaan, kemudahan, dan segala macam yang gampang dan seterusnya. Tetapi Yesus pun mengingatkan itu pada murid-muridnya sewaktu berdoa. Berdoalah 1 jam saja bersamaku, karena
memang perlu, tetapi daging itu lemah. Maka disitulah perjuangan pergulatan untuk berdoa dan berkarya. Sementara dalam dunia modern saat ini, kita mengikuti cara itu dengan yang kita sebut meditasi Kristiani ini. Salah satu bentuk berdoa dan berkarya, menyempurnakan hidup, menyempurnakan kasih, menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan kebenaran dengan bermeditasi. Bahwa kita melantunkan atau dengan selalu mengulang-ulang kata, duduk, hening, tenang, mengosongkan diri, supaya kita mendengar, ketaatan mendengarkan suara Allah, ketaatan untuk melakukan kehendak Allah, kesetiaan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan, itu yang menjadi perjuangan terus-menerus. Dan itulah yang kita perjuangkan juga dalam bermeditasi. Dengan cara itu kita mencoba untuk mengusir egoisme kita, mengusir segala keinginan-keinginan yang membuat kita ingin malas-malas, ingin segera cepat kaya, ingin segera cepat pinter, ingin segera cepat berhasil, dan seterusnya. Tetapi kita diundang untuk dengan berdoa, kita mengusir segala egoisme kita itu, mendengarkan suara Allah, dengan taat mendengarkan, dengan taat melakukan, dengan taat menjalankan yang dikehendaki Allah. Maka di sana dalam doa meditasi Kristiani, mulai dengan kita duduk, mengosongkan diri, terus awalnya kita melatih, melantunkan dengan kata Maranatha. Dengan segala susah payah untuk hanya satu kalimat itu mengulang dalam waktu 20 menit sampai 30 menit, kita tidak sanggup awalnya. Tetapi pada saat dimana kita terus sudah mengulangi, dan itu terus dengan taat dan setia kita jalankan pagi dan sore, ternyata pada suatu saat kita mendapatkan sepertinya kepenuhan Roh Allah ada dalam diri kita. Maka kita berdoa sepanjang waktu itu pun bisa terjadi. Karena apa? Pada saat kita di kereta, kita melihat orang di sana miskin yang menderita, atau mungkin di sana melihat bahwa orang yang melakukan tidak benar. Misalnya saja, di situ ada yang sakit batuk-batuk, seorang bapak merokok di situ. Kita dengan berani mengatakan, maaf Pak, saudara ini batuk, kasihan. Apakah bisa merokoknya nanti kalau sudah di luar kereta? Menjadi bagian keberanian ini pun juga untuk memberikan pertolongan kepada yang sakit itu. Atau bahwa dalam perjalanan kita berjumpa dengan segala macam situasi penderitaan orang lain, kita selalu melihat itu langsung dalam pikiran, dalam hati kita mengatakan Maranatha. Pada saat itu teringat, lalu kita melihat orang menderita, terus kita mengeluarkan dompet, memberikan mungkin sekedar untuk makan siang. Itulah doa dan karya yang terus doa sudah meresapi. Entah saat kita di pasar, entah kita saat sedang pertemuan, entah kita saat sedang mengajar, entah kita sedang tertidur sekalipun, itu langsung dalam hati selalu muncul Maranatha. Kalaupun itu berhadapan dengan suami istri, mungkin mau marah, kita Maranatha. Lalu ingat itu, maka kasih yang akan kita alirkan melalui situasi itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah kurang lebih bagaimana kita mencoba memanfaatkan doa dan karya menjadi satu aliran-aliran kehidupan, bahwa melalui berdoa atau pada saat berdoa kita pun selalu kata Maranatha itu sendiri yang terus mengkaitkan kita dengan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan, mengarahkan pikiran hati kita, tindakan dan perbuatan kita dengan Tuhan, dengan segala situasi yang kita hidupi. Entah kita sedang mau marah, atau kita sedang melihat orang yang kecelakaan, entah kita sedang melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, kita digerakkan sekaligus seperti Yesus. Dalam doa-doanya, Yesus tangannya selalu terulur.
Pada saat selesai berdoa, melihat begitu banyak orang-orangnya yang mengikuti lapar, Yesus kemudian mengangkat tangan untuk mengucap syukur, membuat 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Tindakan nyata yang mengalir dari doa sepanjang masa. Maka kalau kita sudah terus-menerus dengan taat dan setia melalui doa-doa yang kadang-kadang juga tidak mudah, renungan pagi atau meditasi pagi, meditasi malam, atau dalam berbagai macam kesempatan yang sulit itu, kita selalu berdoa. Kita selalu mohon kekuatan kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Ora et labora, dalam kesetiaan dari waktu ke waktu. Pada zaman ini pun semua itu masih sangat memungkinkan. Kalau kita setia mendengarkan suara Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, setia untuk mengikuti jalan Tuhan, di sana bahwa hidup kita dituntut ora et labora menjadi jalan menuju kepada kesempurnaan dan jalan menuju kepada kebahagiaan. Dan itulah doa terus-menerus yang kita lantunkan di depan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para romo, para terluder, para meditator yang tercinta, marilah sesaat kita kembali untuk mencas diri dengan bermeditasi, dengan mengulang kembali, menyiapkan hati dengan ketenangan, dengan keheningan, dengan rileks, supaya kita sungguh mendengarkan suara Tuhan, dengan setia juga melakukan kehendak Tuhan. Maka marilah kita sejenak mengambil waktu untuk bermeditasi. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua orang yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, beserta seluruh keluarga dan mereka semua yang kita doakan, selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.